Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 17 Juni 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah kebangkitan dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami menjadi umat-umat-Mu yang rela mengorbankan diri untuk memberkati sesama kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Maya Khan. Kepada Ibu Maya, kami persilahkan. Selamat Sabat untuk kita semua. Bacaan renungan pagi kita pada hari Sabat 17 Juni tahun 2023 berjudul Pengorbanan Diri untuk Memberkati Orang Lain. Ayat intinya terdapat di dalam Filipi 2 ayat 17 dan 18 yang berbunyi, "Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku." Allah tidak menerima pelayanan yang paling indah, kecuali diri sendiri diletakkan di atas mezbah, suatu korban bakaran yang hidup. Dikutip dari Testimonies for the Church, volume 7, halaman 248. Tidak satu pun tempat kesukaan atau sudut jiwa yang menjadi tempat persembunyian bagi keegoisan. Allah menginginkan agar rencana surga dilaksanakan, dan ketertiban dan keharmonisan surga berlaku di setiap keluarga, di setiap gereja, di setiap lembaga. Apakah kasih ini mempengaruhi masyarakat? Kita harus melihat pelaksanaan prinsip-prinsip mulia dalam penyempurnaan dan kesopanan Kristen, dan dalam kasih Kristiani menuju pembelian darah Kristus. Dikutip dari Testimonies for the Church, volume 8, halaman 139. Untuk memberikan gambaran tentang ketidakegoisan dalam kehidupannya sendiri, Yesus datang dalam bentuk manusia, dan semua yang menerima asas ini harus bekerja sama dengan Dia dalam mendemonstrasikannya dalam kehidupan praktis. Dikutip dari Education halaman 154. Kita tidak bisa bahagia sementara kita sibuk dengan kepentingan kita sendiri. Jika kita melukai orang lain, kita juga melukai diri kita sendiri. Jika kita memberkati orang lain, kita juga memberkati diri kita sendiri, karena pengaruh dari setiap perbuatan baik tercermin dalam hati kita sendiri. Dikutip dari buku Testimonies for the Church, volume 4, halaman 72. Agar diri kita bahagia, kita harus hidup untuk membuat orang lain bahagia. Adalah baik bagi kita untuk menyerahkan harta milik kita, bakat kita, dan kasih sayang kita dalam pengabdian penuh syukur kepada Kristus. Dan dengan cara itu menemukan kebahagiaan di sini dan kemuliaan baka dalam kekekalan nanti. Dikutip dari buku Testimonies for the Church, volume 3, halaman 251. Demikian bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Maya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Roh Nubuat berkata dalam Mind, Character and Personality Volume 2, halaman 611 paragraf 4, yang berbunyi, "Tidak mementingkan diri sendiri,
prinsip kerajaan Allah adalah prinsip yang dibenci iblis. Keberadaannya dia sangkal. Sejak permulaan pertikaian besar, dia telah berusaha untuk membuktikan bahwa prinsip-prinsip tindakan Allah itu mementingkan diri, dan dia berurusan dengan semua orang yang melayani Allah dengan cara yang sama. Adalah pekerjaan Kristus dan semua yang menyandang namanya untuk menyanggah tuntutan setan. Di sorga, tidak ada sifat mementingkan diri. Setan yang mementingkan diri sudah tidak ada di sorga. Dan untuk menyatakan bahwa kehidupan sorga adalah kehidupan yang tidak mementingkan diri, maka Yesus datang ke dunia ini untuk menyatakannya. Renungan hari ini berkata dalam Radiant Religion halaman 170 paragraf 4. Untuk memberikan gambaran tentang ketidakegoisan dalam kehidupannya sendiri, Yesus datang dalam bentuk manusia. Kehidupan Yesus yang tidak mementingkan diri tersebut bukan nanti di dunia, tapi sudah sejak di sorga. Sebab, Testimonies for the Church, volume 8, halaman 140, paragraf 1 berkata, di dalam keluarga Allah di sorga, tidak akan ditemukan orang yang mementingkan diri. Dan untuk menyatakan kehidupan yang tidak mementingkan diri ini, perlu pengorbanan diri. Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church, volume 3, halaman 387, paragraf 3. Setiap orang harus memiliki roh penyangkalan diri dan pengorbanan diri. Kehidupan Kristus di bumi tidak mementingkan diri. Itu ditandai dengan kehinaan dan pengorbanan. Itu sebabnya Paulus berkata dalam Filipi 2 ayat 6-8 yang berbunyi, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Inilah wujud kehidupan Yesus yang tidak mementingkan diri, dan dalam menghidupkan kehidupan yang tidak mementingkan diri, harus ada pengorbanan diri. Tidak mementingkan diri dan pengorbanan diri harus berjalan bersama. Dan itulah hidupnya Yesus, hidup yang menjadi berkat bagi sesama. Renungan hari ini berkata dalam Radiant Religion halaman 170 paragraf 5. Kita tidak bisa bahagia sementara kita sibuk dengan kepentingan kita sendiri. Jika kita melukai orang lain, kita juga melukai diri kita sendiri. Jika kita memberkati orang lain, kita juga memberkati diri kita sendiri. Karena pengaruh dari setiap perbuatan baik tercermin dalam hati kita sendiri. Artinya, mementingkan diri itu berasal dari hati, dan kita tidak akan bahagia jika kita mementingkan diri. Sebab sifat mementingkan diri kita pasti akan melukai orang lain. Tetapi jika kita rela berkorban seperti Yesus, maka kita menjadi berkat bagi orang lain. Dan sifat rela berkorban tersebut harus juga dari dalam hati kita. Dan karenanya kita perlu getah dari pokok anggur yang benar. Roh Nubuat berkata dalam suratnya nomor 41 tahun 1890 paragraf 12 yang berbunyi, mereka yang memiliki roh pengorbanan diri yang diwujudkan di dalam Kristus ketika Dia memberikan dirinya untuk keselamatan manusia yang jatuh adalah mereka yang akan minum dari cawan dan dibaptis dengan baptisan, dan mereka akan berbagi dalam kemuliaan penebus. Roh pengorbanan diri itu ada di dalam Yesus, dan karenanya agar kita memiliki roh pengorbanan diri yang sama, kita harus memiliki Kristus dalam hidup kita. Inilah pentingnya kita terhubung dengan pokok anggur yang benar dan menerima getahnya, yang adalah hidupnya Yesus, rohnya Yesus. Kiranya kebenaran ini menjadi pembaharuan bagi kita semua, di mana kita hidup untuk membuat orang lain bahagia dan memberkati mereka. Maka tidak hanya kita menemukan kebahagiaan di dunia ini, tetapi akan menerima kemuliaan baka dalam kekekalan nanti.
hidup bersama penebus kita, Yesus Kristus, yang rela mengorbankan dirinya demi kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting pada pagi hari ini. Penting bagi kami untuk meneladani kehidupan Kristus yang rela mengorbankan dirinya demi kebaikan, demi memberkati, dan bahkan demi keselamatan manusia. Dan itu hanya dengan menerima Kristus dalam hidup kami, sebab roh pengorbanan diri ada dalam Yesus. Oleh sebab itu, penting bagi kami untuk terhubung dengan pokok anggur yang benar, yang adalah Yesus Kristus, dan menerima hidupnya, getah dari pokok anggur itu, yang adalah rohnya Kristus, tinggal dalam hati kami. Sebab entah kami mementingkan diri atau tidak, semua berasal dari hati. Dan biarlah hati kami adalah hati yang penuh dengan roh penyangkalan diri, pengorbanan diri, agar kami tidak mementingkan diri dan menjadi berkat bagi sesama. Tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, dan tinggallah dalam kami ya Yesus, dan ubahkan hidup kami. Kami menjadi umat-umat-Mu yang rela berkorban demi kebaikan, demi memberkati, serta membawa mereka kepadamu agar menerima keselamatan. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.